Nyaho guys, hari ini gue mau ngebahas cara gue ngemod Kodo Gecko. Sebelum tutorial video ini, gue mau ngebahas beberapa masalah yang gue nemuin sesaat nge-review keyboard ini. Pertama, ada case-nya yang berasa hollow atau kosong. Terus ada suara ping dari plate-nya, dan rattle dari stabilizer-nya. Sekarang gue mau ngasih sedikit sound test untuk improvement yang bisa dihasilkan dengan ngemod keyboard ini. Untuk mengatasi masalah yang tadi gua sebutkan, kita bisa memasang foam atau silicone dampener, O-ring mount mod, tempest tape mod, stabilizer loop, PE foam mod, looping switches, dan kalau budgetnya cukup kita juga bisa ganti keycaps. Sebelum video ini gua mau kasih tahu kalau gua nggak disponsor dan gua menggunakan uang gua sendiri, jadi akan sangat membantu jika kalian memencet tombol like dan subscribe. Pertama kita akan membuka dan disassemble keyboard ini. Karena keyboard ini itu wireless, akan agak berbeda dengan keyboard 60% tray mount yang lain. Pertama kita ngelepas semua keycapnya dengan keycap puller. Tinggal dicantolkan ke bawah keycap terus tarik ke atas. Lalu gunakan switch puller untuk mencabut semua switchnya. Caranya dengan mencantolkan dua capitnya di bawah tab yang ada di sisi atas dan bawah switch. Terus untuk melepas plate dan PCB dari case, tinggal kita melepas 7 bautnya. Sesaat melepas PCB, hati-hati karena ada kabel yang terconnected dengan baterainya. Baterai ini menempel di case-nya dan tidak usah dilepas untuk mod yang kita akan melakukan. Untuk PCB-nya jangan lupa disimpan di tempat yang aman, seperti box keyboard-nya. Di case-nya juga ada cover on-off switch-nya. Sangat kecil jadi jangan sampai hilang. Mod pertama akan memulai dari case di mana kita akan memasang dampenernya. Bisa pakai silikon atau foam, tapi saya tidak rekomen menggunakan silikon karena sangat susah untuk case ini. Untuk yang mau pakai foam, tinggal dipotong kecil-kecil, terus dimasukin ke case keyboardnya seperti ini. Jangan lupa untuk membuat bolong untuk baterai dan kabelnya. Untuk yang menggunakan silikon, jangan lupa untuk mendorong air bubble dari bawah silikonnya. Mod ini berfungsi untuk mengurangi rasa hollow atau kosong dari keyboardnya. Next, kita akan memasang O-ring tray mount mod, di mana tinggal kita pasang O-ring ukuran NBR 002 atau OR002 ke baut di plate-nya. Pas masang, pastiin jika dipasang di sisi yang membaut ke standoff. Mod ini berfungsi untuk meredam vibrasi dari plate yang ketransfer ke case sesaat mengetik. Mod berikutnya adalah tempest tape mod, di mana kita hanya perlu menempel tape yang non-konduktif seperti masking tape ke sisi belakang PCB keyboardnya. Jangan lupa untuk membuat bolong untuk standoff case-nya dan konektor baterainya. Di modding video MaxFit 61 gua diinfoin untuk mencoba PE foam mod. Jadi untuk video ini kita akan menggunakan PE foam mod daripada plate to PCB foam. Untuk melakukan ini tinggal beli PE foam yang ukuran 1 mm, terus dibuat bolongan untuk stabilizer-nya. Mod ini akan menyerap beberapa frekuensi suara dari switch dan plate keyboard-nya. Karena stabilizer di keyboard ini udah pre-loop, kita perlu membersihkan loop yang sebelumnya ada. Setelah dibersihkan, kita bisa meluruskan kawat stabilizer, pasang holy mod jika perlu, dan ngeklip stabnya. Untuk looping stab tinggal di loop stem dan housingnya, terus kawatnya dicelup di loopnya, dan dipasang balik lagi. Kalian bisa tuning stab kalian sampai gak ada rattle. Kalian juga bisa mencoba mod-mod lain yang gua nggak menyebut di video ini. Terakhir kita akan mengelup switch-nya. Di step ini kalian juga bisa mengganti switch kalian. Di opini gua, ini adalah mod yang paling penting di semua keyboard. Karena sangat merubah suara dan feel keyboardnya. Sebelumnya gua udah pernah membuat tutorial untuk looping. Jadi sekarang gua hanya akan discuss simple version-nya. Untuk ngeloop switch-nya, pertama kita perlu membuka switch. Dengan menggunakan cutter atau switch opener, kita bisa melepas top housingnya dengan mengangkat flap di sisi kiri dan kanan switchnya. Terus kita bisa ngeloop springnya dulu. Untuk cara back looping, kita bisa menggunakan kantung plastik atau topless. Tinggal dimasukin semua springnya dan sedikit loop, terus dikocok. Untuk bottom housing, stem, dan top housing, tinggal menggunakan brush untuk apply loopnya. Sesaat looping selalu ingat jika kalau kurang tinggal ditambah, tetapi kalau kelebihan susah menguranginnya. Setelah semua mod ini, tinggal kita pasang semua part keyboardnya. Jangan lupa tentang switch on-off-nya juga. Untuk switch on-off-nya, saya mengecat satu sisi dengan warna merah. Biar saya bisa tahu jika keyboardnya nyala atau tidak tanpa menyalakan RGB.
Setelah memasang semua partnya, kita langsung ke sound testnya saja. Oke, ini akhir video ini. Kalau useful untuk kalian, tolong hit tombol like dan subscribe. Biar nggak ketinggalan juga bisa hit tombol bell. Kalau ada pertanyaan, tinggal join grup Discord kami. Atau juga bisa langsung tanya ke saya saat saya lagi live di Twitch @rain_ch. Thank you udah nonton video modding gue sampai akhir dan see you next time. Bye-bye!